Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yang berjudul Analisis Sistem Transaksi Penjualan pada Toko Furnitur Satu Arah, yang beranggotakan saya sendiri, Puspitasari, ada Gabriela Ecclesia Robot, dan ada Sylvia Supa. Selanjutnya ada bab 1, pendahuluan, latar belakang. Saat ini perkembangan teknologi telah berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan berbagai macam cara perubahan yang tidak lepas dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti dampak teknologi terhadap bidang ekonomi, teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang berupa perlengkapan teknis serta berperan untuk memproses mengantarkan data. Dengan teknologi informasi, konsumen dapat dengan mudah mencari furnitur dengan bahan dan jenis yang diinginkan. Berkembangnya bisnis furnitur ini tentunya juga menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Toko Satu Arah merupakan salah satu toko yang menjual furnitur pada umumnya seperti meja, kursi, rak buku, dan lain sebagainya. Toko Satu Arah terletak di daerah Kabupaten Tangerang. Saat ini, Toko Satu Arah melakukan pencatatan transaksi yang masih menggunakan cara manual, seperti pencatatan penjualan menggunakan dokumen kertas arsip yang dilakukan secara manual sehingga memungkinkan dokumen hilang atau rusak. Pengelolaan dan pencarian data pun lama. Kelemahan-kelemahan tersebut tentu saja mempengaruhi pembuatan laporan seperti pembuatan laporan data transaksi penjualan barang dan laporan transaksi pembelian barang serta laporan pembelian bahan baku. Selanjutnya ada maksud. Maksud yang dimana mengetahui proses bisnis yang terkait dengan siklus penjualan dan juga melakukan analisis sistem yang sedang berjalan. Sedangkan yang kedua, mengidentifikasi masalah yang terjadi. Yang ketiga, memberikan informasi tentang pengolahan transaksi dalam sistem informasi. Yang ketiga yaitu tujuan, yang dimana tujuan yang pertama yaitu menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan peran akuntan tersebut dan memberikan pengajaran atau pemahaman untuk kita yang ingin mendalami tentang berbagai macam cara kerja sistem informasi akuntansi. Sedangkan yang keempat yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kami miliki beberapa dalam pengumpulan data. Kami melakukan penelitian guna untuk mencari atau mengumpulkan serta menyimpulkan data agar mendapatkan informasi yang diperlukan dan akurat. Yang pertama yaitu metode studi pustaka, yang dimana metode studi pustaka yaitu metode wawancara merupakan kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah akan diteliti. Penelitian ini bertujuan membahas metode penelitian kualitatif studi pustaka. Metode yang digunakan adalah studi pustaka pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan riset yang sudah ada. Selanjutnya yaitu metode wawancara. Metode wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dan topik tertentu. Dalam teknik wawancara ini, penelitian melakukan tanya jawab kepada pemilik perusahaan secara tatap muka.
Melalui wawancara ini, peneliti akan mengetahui lebih dalam mengenai aktivitas proses berjalan perusahaan satu arah. Metode wawancara yang kami lakukan yaitu pada pegawai satu arah, yaitu pada Ibu Nimasmia. Yang ketiga ada metode observasi. Metode observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala objek penelitian. Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung prosedur yang terjadi di toko satu arah dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya ada ruang lingkup, di mana ruang lingkupnya yaitu dalam penelitian ini terdapat penjelasan mengenai pengelolaan transaksi penjualan yang dilakukan secara manual, yang akan dibahas dalam bentuk activity diagram, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada bab 2, yang dimana bab 2 itu landasan teori yang berisi tentang konsep dasar sistem. Yang pertama ada sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang mempunyai satu pengertian yaitu sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Menurut Larasati dan Supono 2014 menyatakan bahwa sistem diidentifikasikan dengan pendekatan yang berlainan, namun pada intinya mempunyai pengertian yang sama, yaitu suatu sistem mempunyai ketergantungan, berinteraksi, dan membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa referensi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan dan berintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan yang kedua ada akuntansi. Akuntansi adalah proses yang dimulai dengan pencatatan, pengkategorian, pengelolaan, laporan, pelaporan, dan pencatatan transaksi keuangan terkait. Dengan demikian, informasi tersebut dapat digunakan oleh orang yang ahli di bidang dan menjadi bahan penentu. Praktisi yang ahli dalam bidang ini disebut akuntan. Sedangkan menurut Bahri 2016, akuntansi adalah seni pencatatan, pengelolaan, pengiktisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi yang dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi dan berdasarkan standar yang diakui secara umum. Yang ketiga, ada pengertian dari sistem informasi. Menurut Herman Lisa Amelia dan Daswirnan 2017, sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu. Sedangkan menurut Stono 2009, sistem informasi merupakan data yang telah diproses menjadi bentuk yang telah memiliki arti berbagai penerimaan dan dapat berupa fakta dan suatu nilai yang bermanfaat. Sedangkan menurut Sutarman 2012, sistem informasi adalah sistem yang dapat didefinisikan dengan mengumpulkan proses penyimpanan, menganalisis, menyebarkan informasi dan tujuan tertentu. Keempat yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA sebuah sistem yang dirancang untuk mempermudah kegiatan dan segala sesuatu yang berkaitan tentang akuntansi. Berikut ini
pendapat ahli tentang sistem informasi akuntansi, yang dimana sistem informasi akuntansi yaitu menyiapkan informasi bagi manajemen dengan melaksanakan operasi-operasi tertentu atas semua data sumber yang diterimanya, dan juga mempengaruhi hubungan organisasi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi, serta menyediakan informasi bagi pemakaian di dalam maupun di luar perusahaan. Selain itu, sistem informasi akuntansi adalah satu-satunya CDIS yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Informasi akuntansi berhubungan dengan suatu fungsi yang bertanggung jawab terhadap arus dan dana ke dalam perusahaan. Dana diperlukan untuk mendukung kegiatan pemasaran, manufaktur, dan kegiatan lainnya. Maka dari itu sangat perlu mengontrol semua arus dana agar penggunaannya bisa efektif. Transaksi sistem manual. Sistem manual memiliki perbedaan dengan sistem informasi akuntansi, yaitu sistem manual melakukan analisa dan penjurnalan transaksi pada saat terjadinya, memindahkan buku jurnal ke dalam akun yang ada pada buku besar. Pada setiap periode akuntansi dilakukan perhitungan nilai sisa yang belum disesuaikan untuk setiap akun, memasukkan neraca sisa ke dalam neraca lajur, dan selesaikan neraca lajur. Susunan laporan keuangan, lakukan penjurnalan dan pemindahan buku jurnal penyesuaian, melakukan penjurnalan dan pemindahan buku jurnal penutupan, susunan neraca sisa yang telah disesuaikan. 1. Siklus pendapatan, penerimaan, pesanan, penjualan, pengiriman barang, penerimaan kas, potongan tunai penjualan, retur potongan penjualan, kerugian piutang. Siklus pengeluaran, permintaan pembelian, pemesanan pembelian, penerimaan barang, pengeluaran kas, retur dan potongan pembelian, dan potongan tunai pembelian. 3. Siklus sumber daya manusia atau SDM. Pengangkatan, pelatihan, promosi, pemberhentian, penggajian, dan pajak. Yang keempat, siklus buku besar dan pelaporan. Transaksi non-rutin, penyesuaian tutup buku, laporan manajemen, laporan keuangan. Yang kelima, siklus produksi atau konversi. Perancangan produk, perencanaan dan penjadwalan produksi, meminta bahan baku untuk operasi produksi, membuat produk, menyimpan barang jadi, mengakumulasikan biaya untuk produk yang dibuat. Yang keenam, siklus pembiayaan, memprediksi kebutuhan kas, menjual saham atau sekuritas ke investor, meminjam uang dari pemberi pinjaman atau lender, membayar dividen ke investor dan bunga ke lender, menghentikan utang. 3. Peralatan pendukung Unified Model Language atau UML. UML merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada objek. Secara filosofi, kemunculan UML dialami oleh konsep yang telah ada, yaitu konsep permodelan object oriented atau OO. Karena konsep ini menganalogikan sistem seperti kehidupan nyata yang didominasi oleh objek dan digambarkan atau dinotasikan dalam simbol-simbol yang cukup spesifik. Diagram UML pada UML 2.3 terdiri dari 13 macam diagram yang dikelompokkan dalam 3 kategori. Pembagian kategori dan macam-macam diagram tersebut sebagai berikut. Pertama, struktur diagram. Ada kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, composite diagram, struktur, package diagram, deployment diagram. Yang kedua, behavior diagram, use case diagram, activity diagram, state machine diagram. Yang ketiga, interaction diagram, sequence diagram, communication diagram, timing diagram, interaction overview diagram. Diagram activity atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak.
Kegunaan activity diagram menurut Sukamto dan Salahuddin 2018, diagram aktivitas banyak digunakan untuk mendefinisikan hal-hal berikut. Yang pertama, rancangan proses bisnis, urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem atau user interface, rancangan pengujian, dan yang terakhir, rancangan menu. Di sini ada beberapa simbol beserta keterangan dan fungsinya. Simbol yang pertama yaitu initial atau start point yang berfungsi sebagai status awal aktivitas sistem. Simbol yang kedua ada activity atau action yang berfungsi aktivitas yang dilakukan oleh sistem aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Simbol yang ketiga decision yaitu pengambilan keputusan atau asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas dari satu. Yang keempat, endpoint atau activity final, status akhir yang dilakukan sistem. Yang kelima ada fork atau percabangan, yaitu berfungsi asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas digabungkan menjadi satu. Yang keenam ada join atau penggabungan. Asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Ada yang terakhir, yang ketujuh, swimline, yaitu memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi atau sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan aktor. Bab 3 pembahasan. Toko satu arah adalah usaha dagang yang bergerak di bidang furniture, yang melibatkan penjualan barang furniture seperti kursi, meja, lemari, dan perlengkapan lainnya kepada konsumen akhir. Yang mana pengertian usaha dagang adalah kegiatan yang bersifat melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Barang yang dibeli dari toko ini akan digunakan konsumen untuk perlengkapan rumah tangga, bukan untuk dijual kembali. Toko ini masih menggunakan sistem manual sehingga ada peluang untuk salah input atau lupa input penjualan. Yang kedua, tinjauan perusahaan. Yang pertama, sejarah perusahaannya, yaitu toko satu arah adalah usaha dagang yang bergerak di bidang perdagangan furniture yang dikelola oleh Bapak Iksan Maulana, didirikan pada tanggal 20 Maret 2014, yang berlokasi di Jalan Pandang Kampung dengan kode pos 15342. Kabupaten Tangerang. Pemilik mendirikan toko ini karena melihat peluang yang menjanjikan di tengah-tengah perumahan yang kebetulan terletak di jalan utama perumahan tersebut, sehingga masyarakat sekitar bisa menjangkaunya, juga produk yang dijual sangatlah lengkap. Beberapa faktor yang mendorong didirikannya toko satu arah tersebut yaitu untuk menambah penghasilan, tersedianya furniture yang dibutuhkan oleh konsumen, terciptanya lapangan pekerjaan. Dengan melihat potensi yang ada dan adanya peluang bisnis yang memberikan keuntungan yang lebih baik, maka tekad untuk mendirikan toko satu arah makin mantap dengan berbagai pemikiran dan pertimbangan tempat produksi tersebut. Nota tersebut berisi barang yang sudah dicatat oleh Pak Andi dan termasuk nota yang ditulis tangan. Namun ketika barang yang diperlukan tidak ada stok atau kosong, maka toko satu arah akan memesannya secara langsung ke tempat produksi tersebut. Ketika proses ini pun mendapat nota pemesanan yang dicetak dengan program. Berbaca-macam jumlah rangkap nota yang ada. Ada yang hanya satu rangkap bahkan lebih. Yang lebih dari satu yaitu rak buku. Ketika barang yang dibeli terdapat cacat atau rusak, maka akan diretur. Ataupun barang yang dibeli tidak sesuai jumlahnya dengan harga yang diberikan, proses penjualan. Proses penjualan ini dilakukan oleh Ibu Windy. Ibu Windy bertugas untuk memberikan jawaban serta arahan saat pembeli kesulitan. Misalnya ketika pelanggan menemui masalah dalam proses pembelanjaan online, menanyakan produk yang tepat, cara menggunakan sistem pemesanan produk, dan menawarkan pilihan solusi. Proses pembukuan dan pelaporan. Proses ini dilakukan oleh Ibu Lia. Biasanya pembukuan ini dilakukan setiap akhir bulan. Penutupan buku ini dilakukan setiap akhir tahun. Pembelanjaan dan penjualan menjadi bukti transaksi yang menjadi bahan pembukuan. Terdapat buku kas khusus yang berisikan transaksi yang terjadi pada setiap harinya. Dua, struktur organisasi dengan pemilik yaitu Bapak Iksan Maulana, pembelanjaan Bapak Andi Prandana, pelayanan penjualan Ibu Windy, dan admin Ibu Lia. Yang ketiga, proses bisnis sistem berjalan. Proses penjualan furnitur. Pada proses ini dilakukan oleh Pak Andi Pradana. Penjualan ini dilakukan secara online. Sebelum itu, Pak Andi meminta daftar belanja yang akan dibelanjakan atau barang sudah habis stok dan persediaannya.
Biasanya, Pandi mendatangi tempat produksi barang furnitur tersebut. Setiap berbelanja dari tempat produksi, Pandi pasti mendapat nota pembelian dari tempat produksi tersebut. Nota tersebut berisi barang yang sudah dicatat oleh Pandi dan termasuk nota yang ditulis tangan. Namun, ketika barang yang diperlukan tidak ada stok atau kosong, maka toko satu arah akan memesannya secara langsung ke tempat produksi tersebut. Ketika proses ini pun mendapat nota pemesanan yang dicetak dengan program. Bermacam-macam jumlah rangkap nota, ada yang hanya satu, bahkan lebih. Salah satu barang dengan nota rangkap 2 yaitu rak buku dinding. Ketika barang yang dibeli terdapat cacat atau rusak, maka akan diretur. Ataupun barang yang dibeli tidak sesuai jumlahnya dengan harga yang diberikan. Proses penjualan. Pada proses ini dilakukan oleh Ibu Windy. Ibu Windy bertugas untuk memberikan jawaban serta arahan saat pembeli kesulitan. Misalnya ketika pelanggan menemui masalah dalam proses belanja online dan menanyakan produk yang tepat, cara menggunakan sistem pemesanan produk, dan menawarkan pilihan solusi. Proses pembukuan dan pelaporan. Proses ini dilakukan oleh Ibu Lia. Biasanya, pembukuan ini dilakukan setiap akhir bulan. Penutupan buku ini dilakukan setiap akhir tahun. Pembelanjaan dan penjualan menjadi bukti transaksi yang menjadi bahan pembukuan. Terdapat buku kas khusus yang berisikan transaksi yang terjadi pada setiap harinya. Kemudian ada diagram activity sistem berjalan dengan bagian ada 4 bagian, yaitu ada administrasi, purchasing, keuangan, dan pemilik. Yang bagian administrasi itu start, mencatat barang yang kosong atau habis, menyerahkan catatan pesanan barang habis, kemudian memberikan jawaban serta arahan saat pembeli kesulitan. Purchasing yaitu menerima catatan pesanan, melakukan pembelian dan pemesanan barang. Kemudian keuangan, menerima nota pembelanjaan, mengecek belanjaan, menyimpan nota, dan membuat laporan dan pembukuan yang terjadi. Yang pemilik menerima laporan pembukuan. Spesifikasi sistem berjalan. Yang pertama, spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan adalah semua dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu keluaran yang disebut output. Contohnya ada nama nota pembeli dengan fungsi digunakan sebagai bukti transaksi, sumber pembelanjaan atau distributor, tujuan penjualan, frekuensi setiap pembelanjaan barang yang habis, jumlah 1-2 lembar. Yang kedua, spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen dari hasil catatan laporan. Nama laporan bulanan dengan fungsi memberi informasi kemajuan toko, sumber administrasi, tujuan pemilik toko, frekuensi setiap akhir bulan, jumlah 1 buku catatan kas. Permasalahan pokok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sistem pelayanan usaha dagang maka dapat disimpulkan. Yang pertama, sistem yang digunakan masih manual, belum terkomputerisasi, masih menggunakan Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel dalam mencatat transaksi. Yang kedua, pencatatan barang yang stoknya habis terkadang masih ada yang tertinggal dan lupa dicatat. Dengan pemecahan masalah, setelah mengetahui permasalahan di atas, maka kita akan mencari solusi dengan cara yang pertama, membuatkan sistem pencatatan yang terkomputerisasi untuk membantu proses pembelian barang, penjualan barang, dan pelaporan, untuk meminimalisir segala bentuk kesalahan yang berhubungan dengan data toko. Yang kedua, membuat sebuah sistem untuk menyortir dan mencatat barang yang habis. Kemudian keempat, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan usaha dagang masih menggunakan sistem manual, sehingga masih banyak kendala-kendala yang dialami oleh toko satu arah. Proses pembukuan menjadi kurang efektif dikarenakan sistem yang masih manual. Adapun saran yang dapat penulis usulkan bagi toko satu arah yaitu, yang pertama, terkait sistem manual. Disarankan untuk memakai sistem terkomputerisasi agar proses penjualan maupun pembelian berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala, serta proses sistem pembukanya menjadi lebih baik atau lancar.
Yang kedua, diharapkan dapat melakukan pengembangan dan penyempurnaan terhadap sistem, seperti meluaskan lagi daerah pemasarannya, peningkatan security keamanan terhadap sistem, serta fasilitas pembayaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.